hari ini. Mozaik Indonesia bersama Pro 1 RRI Denpasar. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Denpasar, informasi dan inspirasi. Melalui FM 105,2 MHz, Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali rasanya ya Nuning kembali membersamai Anda di ruang dengar Anda tentunya ya. Dan kali ini kita menuju ke segmen Mozaik Indonesia spesial bersama dengan Rotary. Dan hari ini membahas hal yang sangat menarik ya pendengar setia, yaitu terkait dengan Oneness Home Peace Festival. Tentunya Onik tidak sendiri di sini ya pendengar ya. Sudah hadir secara langsung narasumber kita di studio Pro 1 RRI Denpasar, ada Mister juga di sini. Wah, kita akan membahas seperti apa? Kita akan kenalkan terlebih dahulu ya narasumber kita pada hari ini. Langsung saja yang pertama ada PP Ibu Aini Cahyani Syarifudin selaku Rotary Day Coordinator District 3420. Selamat sore Ibu Aini. Oke, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik hari ini. Tadi perjalanannya dari mana Bu? Tadi kita baru habis meeting sih untuk event tanggal 1 Februari. Oke, baik. Eventnya ini ya Ibu ya berarti ya? Iya, event yang akan datang ini. Oke. Yang kita bicarakan hari ini. Yes. Oke, di sebelah Ibu Aini ada PP Ibu Putu Indra selaku District Secretary Rotary 3420. Selamat sore Ibu Putu. Selamat sore Mbak Oni. Wah, gimana kabarnya Ibu? Astungkara sehat. Astungkara nggih, sudah siap untuk memberikan pengetahuan begitu ya terkait dengan Home Peace Festival hari ini. In front of the girls there is the Mr. Dr. Agraha Levin as Sri Chinmoy Center Special Programmers. Hello, Mr. Levin. Hello, thank you so much for having us. Yes, I'm so honored to invite you in here. How are you today? I'm very, very happy to be here and share about the festival. Okay, I'll be waiting for you. Yeah. Okay. The next one is Mr. Salil Wilson. Hello, Mr. Salil. Hi, how are you, Aning? I'm good. How are you? Good. Lovely to be here in beautiful Bali. Oh my God, you're cool. Mr. Salil Wilson as the Executive Director of Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run Bali. Thank you so much for coming in here, Mr. Salil. Thank you very much for having us. I was noticing your tagline on your, it says inspirasi, and that's what we are also trying to do, is provide inspiration to people. That's right. Oke. Pendengar, selain narasumber ya, kami juga mengundang pendengar juga untuk bergabung bersama kami. Jika ada pertanyaan ataupun pendapat, boleh banget langsung menghubungi line telepon kami ya di 0361 222 161 atau bisa juga melalui WA di 085678 123 830. Oke, kita menuju ke pembahasan nih ya. Mungkin Ibu Aini juga bisa membantu ya untuk menjelaskan lebih secara detail gitu agar pendengar setia Pro 1 juga bisa memahami pembahasan kita pada hari ini ya Bu Aini ya. Oke, nah untuk awalan ya terkait dengan tema kita yaitu Oneness Home Peace Festival. Jadi pendengar harus mengetahui nih Ibu, apa sih sebenarnya festival ini, Oneness Home Peace Festival ini tentang apa begitu, dan apa tujuannya dari Oneness Home Peace Festival ini? Oke, Mbak. Sebaiknya sih karena kita ngundang langsung dari Sri Chinmoy Foundation. Saya akan tanyakan ke mereka, nanti saya translate buat Mbak, bisa ya? Buat pemirsa semua ya. Ya, silakan. So the question was, what is Oneness Home Peace Peace Festival, and what is the goal for this event? Sure. The Oneness Home Peace Festival sort of sits upon the Oneness Home Peace Run, which is an event that was founded by Sri Chinmoy in 1987.
Oke, can I translate one by one? Jadi Oneness Home Peace Festival ini salah satu event yang bagian dari Sri Chinmoy Oneness Home Peace Run. Jadi ada satu foundation yang dibangun oleh Bapak Sri Chinmoy dari India yang dibangun tahun 1987. So the spirit behind the Peace Run and the Peace Festival is that each one of us has a yearning for peace, a yearning for love, a yearning for happiness. And these events give people a chance to give expression to that. Jadi ini semua tentang perdamaian. Jadi setiap orang dalam diri masing-masing pasti punya rasa ingin damai ya. Damai dengan diri sendiri, damai dengan alam, damai dengan semua orang. Jadi event-event ini diadakan untuk bisa apa ya istilahnya merangkul ya semua rasa perdamaian itu, jadi kita semua bisa bersama-sama merasakan damai gitu. Baik. So we are just people carrying a torch, but we work with partners all over the world, and here we are honored and delighted to work with Rotary District 3420 to bring this message, to share this message to the people of Bali and to the country of Indonesia. Ya, jadi mereka selalunya bawa api perdamaian ini ke seluruh dunia, dan di setiap dunia, di belahan dunia itu pasti mereka ada kerjasama partner dengan yang ada di setiap negara. Dan untuk di Bali, di Indonesia, kebetulan bekerjasama dengan Rotary District 3420 untuk kegiatan Peace Run ini, untuk membawa api perdamaian ini gitu. Berarti we don't feel that we're bringing peace to anyone, rather that we're giving people a chance to express something they already have inside themselves. And then we will take the spirit, the beautiful spirit of Bali, and we will carry that in our torch and in our hearts all around the world. Ya, jadi maksudnya mereka datang ke sini bukan mereka bawa perdamaian, tapi justru mereka ingin orang-orang yang datang, yang ikut di Peace Run ini memberikan rasa damai itu, perasaan damai mereka sendiri untuk kita gabungkan bersama dan ditaruh di api perdamaian ini yang akan mereka bawa ke seluruh dunia gitu. Jadi spirit untuk perdamaian itulah yang ditangkap di setiap negara, lalu secara simbolis ya dimasukkan ke dalam api ini, dan api ini dibawa ke seluruh dunia seperti itu. Berarti untuk Bali ini api perdamaian itu sudah yang keberapa, Niki? In Bali, how many times already you've been doing this? How many times you? The history a little bit. We've been, yes, Sri Chinmoy came to Bali, I believe, in 1988, the first time. And we go to different countries each Christmas time. He said that so that we could learn from other cultures and other peoples. And we usually go to many different countries, but what happened was that we fell in love with Bali. So almost every other year we come to Bali. And then we go to other countries, Japan, Italy, but we keep coming back to Bali. And so this is about our 14th visit. Iya, jadi ini adalah kunjungan ke-14. Bapak Sri Chinmoy, pendiri foundation ini dari tahun 88 sudah ke Bali, dan dia senang sekali sama Bali. Jadi dia hampir setiap 2 tahun sekali atau tiap tahun malah sekarang ya. Jadi sudah 14 tahun berturut-turut acaranya di Bali. Gitu. Baik. Saking cintanya dengan Bali ya. Dan tentu one thing I'd like Shalil could share, because Sri Chinmoy wrote something so beautiful. Do you have that? We're going to share a little something what Sri Chinmoy said about Bali, because it's something that for us we all feel alive, and he's going to read it, and you could translate, or you could even just translate. Of all the places I have visited, this is Sri Chinmoy, of all the places I have visited in the last 15 or 16 years, Bali is undoubtedly the best. It has everything. Give it the chance. Thank you. Dari semua tempat yang saya kunjungi selama 15 sampai 16 tahun belakang, Bali adalah yang terbaik. It has everything: sincerity, simplicity, purity, humility, and peace. Is there any divine quality missing here? Bali memiliki semuanya, memiliki kejujuran, simplicity itu apa? Kesederhanaan, kemurnian, dan rasa rendah hati dan damai. And Bali
have so many arts and culture in here. So that make Bali is very authentic, right? Oke, berarti memang kegiatan Oneness Home Peace Festival ini sudah dilaksanakan dari beberapa tahun yang lalu ya, Bu Aini ya. Betul. Dan memang tujuan dari kegiatan ini, festival ini ya membawa perdamaian ke seluruh dunia gitu melalui running gitu ya. Iya, membawa api perdamaian ini untuk dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi yang nggak cuma lari ya, maksudnya juga lompat dari belahan dunia lain. Well, we'll be running, but then maybe Shiloh can tell a few of the activities. Oh yes, please. Yeah. Selain lari ya, apa saja kegiatan? What is the activities of the apart festival? from running? Right. So in the Peace Festival, the Oneness Home Peace Festival, we will have representatives from different countries, probably 22 countries, and the people who come to the festival, the young people, can do activities from each country and that are traditional from their country. Sometimes there will be a game, sometimes a quiz, sometimes learning a song or a dance or something, but just to share the spirit of that country. And then we will have passports, so the young people can get a stamp on their passport. And sorry. We translate first ya, not to be too long. Ya, jadi selain running juga ada festival seperti yang akan kita lakukan di tanggal 1 Februari berlokasi di Denpasar. Jadi kita akan mengundang banyak anak-anak muda ya. Untuk kali ini kita akan mengundang anak-anak SMA atau yang sederajat dan mahasiswa. Untuk ya betul komunitas juga ya, beberapa komunitas untuk bersama-sama kita di dalam satu acara di mana akan ada perwakilan negara-negara 22 negara dan di sana setiap negara akan membuat kegiatan. Jadi nanti anak-anak itu bisa mampir ke masing-masing negara ya, masing-masing apa ya istilahnya kios yang kita sudah siapkan per negara. Nanti mereka di situ bisa belajar tentang budaya negara tersebut. Jadi ada yang misalnya diajarin nyanyi atau diajarin nari atau menggambar atau apapun itu. Jadi kegiatannya fun banget dan nanti disiapkan paspor di mana mereka bisa mengumpulkan stamp dari setiap negara. Jadi kayaknya kayak seperti paspor pada umumnya kan kalau udah di stamp berarti dia udah pernah ke negara itu gitulah, semacam itu. Keren sekali. I want to join the festival. Please. Come, please. Come and join us. Okay, so Mr. How does the festival promote values of unity, harmony, and togetherness among the diverse culture in Bali? Right. Well, I think the best way to understand what the word oneness home means is to meet people from other countries. Because we find as we run around the world and we visit other countries, there's far more that unites us as a human family than divides us. Jadi konsep dari namanya sendiri oneness home artinya adalah satu atap ya, satu atap. Jadi rumah dengan satu atap di mana kita semua seluruh dunia ini adalah di satu atap gitu. Jadi kita sudah bergabung di dalam satu atap ya, kayak gitu. Itu ininya filosofi rumah perdamaian. Rumah perdamaian. Ada audiens yang bergabung melalui telepon, mungkin kita akan sapa-sapa dulu. Siapakah di sini? Halo, selamat sore. Oh ya, selamat sore Mbak Oning ya. Iya, dengan siapa di sini? Dari Ramadan ini di Sorong. Oh, Pak Ramadan lagi ya dari Sorong, Papua. Ya. Wow, ya, bagaimana Pak Ramadan? Katanya tentang presenter yang satunya, maaf siapa ya? Ya, saya ucapkan selamat bertugas di sore hari ini bersama satunya presenter yang satunya Mbak siapa? Ada narasumber di sini. Kalau presenternya saya saja. Saya ucapkan terima kasih sudah datang untuk mengedukasi kami semua dan saya berharap Astunggare good everyday ya untuk kedua narasumber. Thank you. Ya. Jadi ini kan tentang apa ya, menyerukan tentang perdamaian dan kita kasih persahabatan of the world ya. Jadi apa ya, apa itu ya, menghormati perbedaan misalnya ya.
Tadi saya dengar sebagian yang juga telah disampaikan. Tolong tanya kepada Bapak narasumbernya apa yang bisa dikembangkan lagi dari Provinsi Bali selain yang tadi telah disebutkan. Mungkin ada lagi yang bisa dikelola atau terlupakan, misalnya pertukaran pelajar dan mahasiswa misalnya. Atau apa yang masih bisa dikembangkan lagi selain yang tadi itu. Mungkin ada yang dilupain karena menurutnya kan dia I love you of Bali kan gitu. Jadi itulah, semoga apa bisa dikembangkan lagi, terutama mungkin pertukaran pelajar antar negara-negara di dunia Terima kasih, itu saja. Thank you. Terima kasih Pak Ramadan. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ramadan dari Sorong, Papua. Jauh sekali nelpon-nelponnya ya. Iya, jauh sekali ya pendengar kita ya. Saya tanyakan ke Pak Salil ya langsung ya. Silakan Pak Bu Aini. So the Mr. Ramadan calling from Sorong, which is from Papua, the east part of Indonesia, far away from here. He's asking, he really love what you are doing about peace in all over the world, but for Bali itself, apart from the Peace Festival, what else you can do to promote this peace in Bali? For example, he said, is it maybe you can do a student exchange? Yeah, that's what is the question. Well, we are visiting a number of schools while we're staying here to share this message with the students and also learn what peace means to them. And sometimes we will take their, well, actually from, well, you'd want to translate that part? Sebenarnya kita juga sudah datang ke sekolah-sekolah dan mengetahui lebih lanjut untuk anak-anak ini apa yang menurut mereka perdamaian itu sih, dari mereka sendiri apa sih maksudnya perdamaian, seperti itu ditanyakan masing-masing. And they will be doing artwork of what peace means to them, which we will take with us when we go to Timor-Leste and also to Nepal. Jadi mereka dalam kegiatan itu juga menggambar sesuatu yang tentang perdamaian, dan gambar-gambar tersebut dibawa sama bapak-bapak ini ke Timor Leste, dibawa ke Nepal, dan dijelaskan ini loh orang Indonesia, anak-anak di Indonesia menggambar seperti ini gitu. Jadi begitulah cara mereka untuk mengconnect ya, untuk connect antara Indonesia dengan negara lain. Yeah, so even though we can't take the students, we can take their spirit. Walaupun dia tidak bisa membawa muridnya itu untuk ke luar negeri, tapi paling enggak spiritnya yang kita bawa keluar gitu. Spirit perdamaiannya. Dari segi perdamaian ya tetap ya Bu Aini yang dibawakan ke sekolah-sekolah. Kalau di Bali sudah ke sekolah-sekolah juga Ibu? Ya, di Bali lah sekolah-sekolah itu kita sudah pernah ke Widyatmika, pernah ke Sunari Loka. Bagaimana respon dari siswa-siswa di sana kira-kira? Kalau untuk Sunari, I think that's already more than 10 years, right? 10 years ago. Ya, jadi kalau untuk Sunari sendiri itu sudah lebih daripada 10 tahun berturut-turut. Wow. Jadi memang salah satu yang di Bali, di Kuta terutama perwakilan untuk sekolah itu adalah Sunari Loka. Itu memang setiap tahun itu memang bikin acara. Seperti itu. Jadi sekarang kita akan mengajak lebih banyak sekolah lagi untuk mengikuti kegiatan memulai dari Oneness Festival ini, untuk mengajak banyak sekolah di Bali khususnya untuk mengenal dan membawa spirit perdamaian itu ke seluruh dunia. Seperti itu sih, Mbak. Gitu. Baik. Berarti banyak sekali ya ternyata aktivitas dari Oneness Home Peace Festival ini ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Bu Aini dan Bu Putu, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita. So, Mister, we will take a short break before we continue our discussion. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, informasi dan inspirasi. Pro 1. Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan.
Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam 2 pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang 1 ganti 2, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang. Selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah. Larut dalam dekapanmu setiap saat. Oh kasih, jangan pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh kasih, jangan pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi, larut di dalam sepi. Kasih jangan kau pergi. Dalam belayanmu takkan pernah ku lepas. Biarlah diriku kau manja dalam pelukan. Kemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku ketuk lembut bibirmu, ku sayang padamu. Kasih jangan kau pergi. Oh kasih janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh kasih janganlah pergi, tetaplah kau selalu
wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi melalui FM 105,2 MHz. Pendengar masih di Mozaik Indonesia ya, bersama dengan Rotary. Kali ini membahas terkait Oneness Home Peace Festival bersama dengan narasumber kita ya yang sudah hadir di sini. Tadi kita sudah banyak sekali ya dijelaskan terkait dengan festivalnya, kemudian goalsnya seperti apa, lalu program-program yang dilaksanakan di Oneness Home Peace Festival ini seperti apa juga. Tapi saya masih penasaran kegiatan apa lagi yang dilaksanakan festival ini selain yang tadi dijelaskan. So, Mr. Are there any specific program for that designed for children or youth during the festival? Yeah, the whole festival is designed for youth in that they can learn about other cultures, other countries, and really, I think everyone discovers there's a lot more the same about humanity than there is different. Ya, festival ini sebenarnya memang diperuntukkan untuk anak-anak muda. Jadi aktivitas di dalamnya banyak sekali Mbak, karena yaitu mereka akan membawa 22 negara dalam satu festival. Jadi ya anggap anak-anak ini kayak berkunjung ke 22 negara ya, which is banyak sekali. Jadi banyak bisa mengenal misalnya apa sih negara Skotlandia misalnya, ada apa sih di sana. Nah, itu mereka bisa berinteraksi langsung dengan orang Skotlandia yang akan mengajarkan mereka, oh ini loh caranya seperti ini dan sebagainya. Saya rasa ini bagus sekali, walaupun hanya 1 hari acaranya, cuman anak-anak ini bisa melatih bahasa Inggrisnya misalnya, atau mengetahui lebih lanjut, oh kayak gini ya ternyata orang-orang di luar negeri, maksudnya budayanya seperti ini, beda dengan budaya kita di Bali ya, seperti itu. Saya rasa sih walaupun hanya dipadatkan 1 hari, ini sangat kesempatan yang sangat bagus untuk mengenal 22 negara di seluruh dunia dalam satu waktu yang bersamaan. Oke, lalu bagaimana mengapa begitu Bu Ani targetnya kepada anak-anak dan anak muda gitu? Why is your targeting youth and children? For this festival. Oh, okay. Well, also adults are welcome to come as well, but you know, young people, they have so much potential because they're being formed and they are discovering the world, and we just hope to sort of share that message that religion or language and skin color, we can always be like, sometimes you see the differences, but every person that we've met as we've run around the world, everyone values and has a yearning for peace, a yearning for love, a yearning for happiness. I translate first. Jadi sebenarnya orang dewasa juga boleh datang, boleh join pastinya. Tapi kenapa anak muda? Karena mereka baru terbentuk ya, mulai terbentuk cara berpikir ya, PP Putu ya. Terus mereka juga walaupun berbeda agama, berbeda warna kulit dan sebagainya, tapi pasti setiap anak ini punya rasa perdamaian, ingin berdamai ya di dalam dirinya masing-masing gitu. PP Putu mau nambahin? Kira-kira ini yang sudah 10 tahun ini merasakannya. Apa ya, anak muda itu spiritnya lagi menggebu-gebu, jadi menyalawi gitu. Jadi kampanye ya. Jadi apa ya, lebih, kalau kita bukan suci ya, lebih bersih kali ya. Jadi spirit untuk perdamaiannya itu jadi lebih natural gitu. Jadi kenapa kita pilih? Sebenarnya sih kalau cuman karena ini balik lagi karena waktu mungkin ya. Jadi kita lebih, kalau ke sekolah-sekolah memang
ke SMP ya, anak-anak SMP. Cuman karena ini festival yang melibatkan banyak orang, banyak sekolah. Jadi kemungkinan dengan umur SMP, jadi kemungkinan kami tidak berani belum berani ya untuk mengajak mereka. Jadi untuk festival ini khususnya kita akan mengajak teman-teman SMA, gitu. Karena ya terkait mobilisasi dan lain sebagainya. Jadi untuk festival tahun ini kita akan mengajak teman-teman lebih ke teman-teman SMA dan komunitas atau university seperti itu sih Mbak. Oke, baik ya, benar sekali sih yang dikatakan Bu Putu tadi ya, lebih natural memang kalau anak muda itu maksudnya nggak gono gini gitu misalnya ya. Tidak ada yang lain-lain ya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain ya. Jadi mereka masih pure banget gitu, memang berpikirnya memang aku mau perdamaian tuh seperti ini gitu. Dengan teman, dengan siapapun gitu. Iya. Oke, menarik sekali. Nah, tadi kan sempat dijelaskan beberapa hal terkait dengan eventnya yang akan dilaksanakan 1 Februari mendatang ya, tahun 2025. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail apa saja kegiatan yang akan dilakukan pada saat itu supaya pendengar tahu begitu. Wah, ternyata akan ada agenda seperti ini dan apa saja gitu. She's asking about the agenda on the 1st of February. You will explain or pardon me. We will have a VIP ceremony and a few speeches and welcome, and perhaps, we will sing some songs, and then meditation. Meditation, because ada meditasinya juga. Meditasi, because that's where peace starts, is in our hearts. Ya, jadi acaranya akan dilaksanakan pagi hari, jam 9 pagi, di mana kita kumpulkan anak-anak dulu, kemudian akan ada seremonial sedikit, maksudnya acara pembukaan acara, kita akan menyanyikan lagu-lagu, kemudian ada sesi meditasi, karena menurut mereka meditasi adalah permulaan dari diri kita untuk berdamai gitu, dalam posisi damai gitu. Dimulai dari and then we will everyone will have a chance to visit the different countries, to, in a sense, symbolically visit 20 or so countries around the world, and to learn about those countries, to have fun and activities, and then at the end we will come back together for a grand finale. Ya, jadi setelah acara meditasi, kemudian anak-anak bisa berkunjung langsung ke 22 kios yang sudah disiapkan 22 negara untuk mencari stem itu ya. Stem setiap negara itu pakai paspor, nanti akan dibagikan paspor masing-masing. Kemudian silakan berkunjung ke masing-masing yang dapat, dan kalau bisa itu paspornya penuh ya, sampai 22 negara terisi. Setelah itu baru ada acara final, setelah itu baru bubar, kira-kira ya sampai jam 12 siang sudah selesai. And on Saturday it will be a very special day because there will be no need for visas. You can just visit the country. Jadi istilahnya hari Sabtu ini anak-anak akan dibawa terbang ke seluruh dunia tanpa visa ke 22 negara. Wow, menarik sekali ya. Very interesting, Mister. Saya penasaran lagi nih ya. Ini kan eventnya sangat besar ya dikatakan, karena global, secara global dan mendunia begitu. How is the festival funded? And are there any sponsors or partners supporting this event? Well, there is one very, very special partner, and that is Rotary District 3420. Can I elaborate a bit? Ya, kalau di Rotary memang kita ada 7 area fokus ya, Pak Putu ya. Jadi kita ada fokus area, salah satunya memang peace building, dan konflik resolution. Yes, conflict resolution. Jadi memang kita sudah kerjasama dengan Pisrani sudah lama, seperti tadi Bu Putu bilang, dan kita support sekali semua acaranya mereka. Disinilah kita
bisa mengimplementasikan fokus area yang itu, karena kan di Indonesia kita tidak punya perang, tidak punya apa-apa ya, maksudnya tidak ada konflik yang seperti apa yang harus diberikan resolusi. Jadi yang perlu dipupuk adalah perdamaian, spirit perdamaiannya dengan cara mengkampanyekan seperti ini, ada cara-cara seperti ini. Jadi anak-anak muda mulai diajak ikut untuk mulai berpikir tentang perdamaian dunia, bagaimana kita yang United University ya, Bhinneka Tunggal Ika ini bisa tetap bersatu ya, gitu, tidak bercerai-berai gitu sih. Oke, bagaimana dengan Bu Putu Indra yang sudah selama 10 tahun nih bersama dengan Mr. Apa yang didapat waktu itu? Kalau testimoni nih. Testimoni. Apa ya? Gini, kegiatannya seperti yang tadi dibahas, kegiatannya mereka itu bukan cuman ini saja, bukan cuman Pisran saja, bukan hanya perdamaian saja. Itu bukan hanya perdamaian saja, tetapi begini. Wanes ini punya banyak activity. Jangan lupa ada seni dan ada budaya, art and culture, right? Yes. Jadi itu dikombine semua. Dibuatlah satu kegiatan yang mencakup seluruhnya. Jadi akan ada obor perdamaian, obor yang akan dibawa, ada pisrannya, ada meditasinya, ada culture-nya yang 22 negara. Nah, kegiatan-kegiatan di sana salah satunya itu adalah yaitu kenal budayanya, dan juga akan ada artnya, ada keseniannya. Jadi mereka akan belajar budaya suatu negara itu dan seninya juga gitu loh. Ada seni menari, permainan, melukis atau mewarnai dan lain sebagainya. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Dalam satu waktu ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sana. Seperti itu. Gitu sih Mbak. Tadi kan dikatakan ada 22 negara yang nantinya akan hadir begitu di festival tersebut. Berarti itu sistemnya bagaimana? Apakah mengundang dari negara-negara yang sudah dilalui festival ini atau bagaimana, Bu? She's asking, you're bringing 22 countries, right, to Bali. What is the system? Like you actually invite each of the countries to come, or is it within your community or within your foundation? We every year we at the end of each year we have a sort of a conference in different parts of the world, and as Agraha was saying earlier, that we generally go to different countries, like we were in Turkey and in Spain, but we always keep coming back to Bali. Every second year we come back to Bali. And people come because want to join. They want to participate, but also they choose to come to Bali because they love Bali. I want to add one thing here too, is we have this marvelous opportunity when we go to different countries, usually Sri Chinmoy when he was in the physical, and then we also get to meet with the leaders often of the country. So when he was here in the early 90s, I think it was 1991, we went to Solo and we met with Sinuhun, Pakubono, Duabelas. And at that time we got to meet. Oh, sorry. Jadi mereka memang berkeliling dunia ya selalu ya. Tiap tahun itu pasti ada, dan ada konferensinya juga. Jadi mereka berkumpul sebagai sebuah foundation yayasan sebagai yayasan besar yang memang anggotanya dari seluruh dunia, dan ini berdasarkan biaya sendiri ya, maksudnya karena ini sosial ya maksudnya. Nah, tahun ini dipilih di Bali lagi ya, mereka tinggal mungkin sudah mengumumkan di konferensi mereka, dan banyak orang memang mau ikut ke Bali gitu. Gitu sih caranya. Nah, tadi Bapak Agraha bilang bahwa karena sudah dari tahun 1990-an sudah ke Indonesia, dan salah satunya sempat ketemu dengan Sinuhun Pakubono ke-12 di Solo. Dan then it was actually the year 2000, and at the same time we met his son, who was very close to him, so Prince Dipokusumo. And then his wife, Princess Febri Dipokusumo. So we become very, very close friends with them. Princess Febri was the
district governor. Is that right? Yeah, past district governor. Past district governor. Okay. And because of her, we've had the glorious opportunity to make friends with many Rotarians, and particularly in Bali. And so she will be here, and actually her birthday is the next day, so we shall see what happens. Ya, jadi pada saat ketemu sama Pak Kubono itu juga ketemu sama anak-anaknya, which is Bapak Dipokusumo dan istrinya Ibu Febri Dipokusumo. Nah, Ibu Febri kebetulan memang member kita, member Rotary, dan beliau adalah past district governor. Jadi beliau pernah memimpin distrik 3420. Begitu. Dan sejak itulah mereka berteman baik dengan Ibu Febri dan Rotarinya juga gitu. Makanya kita sekarang selalu bersama berkegiatan. Oke. Oh, that's cute ya. Nah, saya penasaran kembali ini ya, bagaimana jangka panjang dari kegiatan gini? What long-term objective do the organizers and to achieve through this festival in the coming years? What is the long term? Right. What is the long-term objective? You know, Sri Chinmoy would always talk about the unlimited potential of the human spirit. And people would ask him, you know, will there be ever peace on earth? And he would say, I'm an optimist. Yes. And Sri Chinmoy selalu optimis bahwa perdamaian ini pasti ada di setiap negara dan pasti terjadi. And the difference, we think the difference between now and world peace is a long way. But I tell you, if each one of us can be the best that we can be, then world peace will happen. Ya, banyak orang berpikir bahwa jarak antara dari sekarang sampai perdamaian dunia akan terjadi itu sangat panjang jaraknya, tak tahu kapan. Tapi sebenarnya kalau dengan kita masing-masing dari diri kita berusaha yang terbaik, itu bisa terjadi kok. Perdamaian dunia itu bisa terjadi. Wow. Gitu. We can't wait for anyone else. We can't wait for countries, we can't wait for politicians, we can't wait for anyone. It has to be each one of us says, okay, today I will be the best I can be. Ya, jadi kita nggak bisa menunggu orang lain politik atau presiden atau siapapun, kita nggak bisa menunggu mereka, tapi kita atau negara kita sendiri ya, tapi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Wow, so kind ya. Oke, luar biasa sekali ya pendengar ya. Ternyata festival ini benar-benar memiliki tujuan yang sangat mulia untuk perdamaian dunia begitu ya. Sudah banyak sekali kita mendapat pengetahuan dan mungkin kita akan jeda kembali sebelum kita melanjutkan percakapannya. We will take a break again. Okay. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga? Iya sayang. Kenapa sih Mah kita harus menanam pohon? Coba Rere berdiri di sebelah situ. Panas Mah. Kalau berteduh di bawah pohon ini sejuk Mah. Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Ada lagi Mah manfaat lain menanam pohon. Apa coba? Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah Mah. Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita. Jauh darimu, tak pernah bisa, tak pernah mampu. Ku selalu memuja kamu dan kamu
ketulusanmu selama ini. Ku selalu memuja kamu dan kamu dalam hidupku, dalam langkahku. Karena aku dan dirimu tak bisa dipisahkan. Dalam hatiku dan hatimu tak bisa dipisahkan. Tak bisa dipisahkan. Karena aku dan dirimu tak bisa dipisahkan. Dalam hatiku dan hatimu tak bisa dipisahkan. Kita pasti bahagia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Denpasar, kan informasi dan inspirasi melalui FM 105,2 MHz. Dan di sini kita masih di Mozaik Indonesia ya, dan membahas terkait Oneness Home Peace Festival yang sangat mulia ya pendengar ya, tujuannya membawa perdamaian di seluruh dunia begitu. Dan event ini akan berlangsung tanggal 1 Februari 2025. Jadi bagi para pendengar yang ingin bergabung, yang ingin ikut festival ini dan merasakan melancong gitu ya keliling dunia gitu, boleh banget langsung ke event ini ya pendengar ya. Oke, tadi sudah banyak sekali ya penjelasan terkait event ini pendengar, dan saya penasaran lagi satu pertanyaan ini Bu Aini. Bagaimana masyarakat lokal terlibat untuk mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Oneness Home Peace Festival ini? Masyarakat lokal Bu. Oke. Wah, ada penelpon. Ya? Mungkin dari penelpon dulu ya, Bu Aini. Oke, saya akan angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo. Wah, kayaknya itu test drive. Test call. Test call ya. Oke, mungkin kembali ke pertanyaan tadi Bu Aini, bagaimana masyarakat lokal bisa mendapatkan manfaat itu sendiri dari festival ini? Ya, kalau untuk manfaat sih pastinya karena kita menyasarnya untuk anak muda. Yang pertama mendapatkan manfaat adalah anak muda itu sendiri. Cuman karena keterbatasan tempat dan biaya juga ya, kita tidak bisa mengundang seluruh anak SMA di Bali gitu ya. Jadi ada beberapa yang memang kita sudah pilih dan nanti melalui Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kebudayaan kami akan bersurat ke masing-masing sekolah, dan nanti dari pihak sekolah yang menunjuk anak-anak yang akan menghadiri acara ini. Mohon maaf ini memang tidak bisa, sebenarnya sih kita pengennya seluruh orang bisa datang gitu ya, tapi karena keterbatasan juga tempat dan dana, jadi kita hanya batasi sih masing-masing SMA. Mudah-mudahan nanti kedepannya di tahun-tahun berikutnya kita bisa buat yang lebih besar lagi. Oke, wow. Gitu. Saya malah promosiin tadi. Oke, berarti by undangan begitu ya Bu Aini. Iya, untuk saat ini by undangan. Oke. Ada penelpon. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa ini? Dengan Nina di Denpasar. Dengan Bu Nari? Nina. Halo. Halo, boleh silakan, bagaimana Ibu?
Ya, jadi begini, saya mau nanya dengan si Mister. Ya, Mister, I would like to asking you, as we know now that the humanity needed the peace, right, in our world. But until now, that in our world, the war is still happen, like Israel with Palestine and Ukraine and Russian, right? Also, long time ago, when Bali bombing happened, 2002, that the Bali is very many troubles, right? But you say that Bali, for you doing the event is very huge of positive thinking, right? So I would like to asking you, both of you, right, as personality or by your foundation, what is the real meaning of this? And what would you want to say to the humanity in this world? So we needed this. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Bu Duda atas pertanyaannya. What is the real meaning of peace? Yeah. For both mungkin of you, mungkin singkat saja ya. Foundation. Mungkin singkat saja Ibu, soalnya sudah mau short message because we have run out of time. Right. Okay. I think peace means different things to different people, and even for me it means different things at different times. Ya, setiap orang punya arti perdamaian berbeda-beda. Kadang-kadang menurut dia pun, kadang-kadang perdamaian itu artinya berbeda pada saat yang berbeda. Jadi tidak sama pada setiap saat ya. But I can, from my experience, peace resides inside my heart, not in my mind or in my emotions or in my thoughts, but inside my heart. Menurut Pak Salil, damai itu tidak ada di kepala dia, tidak ada di emosi dia, tapi ada di hati dia. Wow. And the only way I can feel that peace is by making myself quiet, and then it can come forward. Ya, dengan cara adalah membuat diri dia santai dan relax ya. Makanya mungkin melalui meditasi baru damai itu akan keluar sendiri dari hati dia. Oke, wow, luar biasa sekali. Thank you so much, Mister, for your attention ya. Dan mungkin pertanyaan terakhir ya Bu Aini ya, karena kita sudah di penghujung acara dan mungkin sisa waktu 1 menit. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Aini, Bu Putu, Mr. Salil, and Mr. Graha. Thank you so much for coming in the Pro 1 RRI Denpasar. Mbak, boleh satu closing statement dari Pak Salil? Thank you. Closing statement. Yes. So this is a poem by Sri Chinmoy, the founder of the Peace Run. O dreamers of peace, come, let us walk together. O lovers of peace, come, let us run together. O servers of peace, come, let us grow together. Ya, kalau saya translate itu artinya para pemimpi perdamaian, mari datang, ayo kita jalan bersama. Oh para pencinta damai, mari, ayo kita run itu apa? Lari bersama. Sorry. Servers of peace itu artinya pelayanan ya, yang melayani perdamaian. Ayo datang, ayo kita tumbuh bersama. Gitu. Itu closing statementnya dari Pak Salil. Wow, thank you so much. Thank you so much, Mister. Terima kasih juga Bu Aini ya sudah membantu kami untuk menjelaskan kembali terkait dengan festival ini. Semoga festivalnya berjalan lancar ya nanti ya Ibu ya. Oke. Thank you so much. See you on the next occasion. Thank you. Baik, terima kasih pendengar. Itu dia tadi Mozaik Indonesia pada hari ini. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akan lanjut ke Warta Berita Lintas Bali NTB yang akan disiarkan langsung dari RRI Denpasar. Untuk itu stay tune terus bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, karena informasi dan inspirasi. Demikian Mozaik Indonesia dari Pro 1 RRI Denpasar.